Halo semuanya, kembali lagi di channel Yodi Pranata. Oke, untuk video kali ini, gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Let It Snow 2020. Seperti apakah filmnya? Yuk langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pemandangan gunung bersalju yang terletak di negara Georgia. Setelah itu, kita pun diperkenalkan dengan pasangan kekasih yang bernama Mia dan juga Meg yang ingin berlibur panjang. Dan mereka tidak hanya berniat menikmati pemandangan, namun mereka juga berniat ingin berseluncur pada keesokan harinya. Dan kebetulan selama mereka berlibur ini, mereka menginap di sebuah hotel yang biaya sewanya cukup murah. An awesome vacation. Di saat mereka sedang check-in, Meg mencoba mencari tahu tentang tempat berseluncur mereka yang diketahui bernama Black Creek. Namun, si resepsionis hotel menyarankan mereka untuk tidak pergi ke tempat itu. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali penseluncur yang meninggal di sana secara misterius. Tapi karena Meg ini orangnya keras kepala, jadi ia tidak menghiraukan perkataan si resepsionis hotel. Apalagi Meg juga sudah memesan helikopter untuk mengantarkannya bersama Mia ke tempat Black Creek. Setelah bermesraan, Meg dan Mia pun mengantuk dan memutuskan untuk tidur. Namun di saat hendak ingin tidur, Mia mendengar suara kentokan pintu. Dan ternyata itu adalah si resepsionis hotel yang lagi-lagi menyarankan mereka untuk tidak berselancar di area Black Creek. Present from our hotel to the young couple. That's so nice. Wine? Thanks. You shouldn't go to the Black Ridge. Pada keesokan harinya, Mia dan Meg pun bersiap-siap untuk pergi ke Black Creek. Dan liburan mereka akan dihitung semenjak hari ini. Di saat Mia sedang mengemasi barangnya, ia tidak sengaja menemukan sebuah cincin di dalam tasnya Meg. Dan tentu saja itu sudah dipersiapkan oleh diri Meg untuk melamar Mia di saat mereka telah sampai di sana. Namun baru saja keluar dari hotel, mereka sudah dipersuguhkan dengan penemuan jasad yang sudah lama menghilang di area Black Creek. Tentu saja jasad itu berasal dari penselancar yang nekat untuk berselancar di area Black Creek. Tapi hal itu tidak membuat Meg berubah pikiran dan ia akan tetap pergi ke Black Creek untuk berselancar. Dan petugas itu hanya bisa memberi saran untuk berhati-hati di sana. Apalagi area Black Creek yang jauh dari pemukiman, yang tentu saja membuat sinyal sangatlah susah di sana. Dan Mia pun hanya bisa pasrah menuruti kehendak kekasihnya itu yang sangatlah keras kepala. Mia hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan kenapa-napa di saat mereka berada di tempat itu. Setelah itu, mereka pun mulai berangkat menuju ke area Black Creek. Singkat cerita, mereka sudahlah sampai ke area Black Creek. Terlihat di sana tidak ada lagi penselancar yang terlihat di area Black Creek tersebut. Tak butuh menunggu waktu lama lagi, Mia dan Meg pun langsung berselancar tanpa memperdulikan lagi ada berapa mayat yang terkubur di sana. Di saat mereka melewati kabut, Mia tidaklah lagi melihat keberadaan dari Meg. Dan lebih sialnya lagi, ada seseorang misterius yang mengincar Mia dari belakang dan lalu menabraknya.
Lalu di saat Mia telah sadar, ia pun menyadari bahwa kekasihnya sudah tidak berada lagi di tempat itu. Dan hal itu harus membuat Mia berjalan menelusuri gunung es yang sangat dingin itu seorang diri. Setelah cukup jauh berjalan, Mia pun melihat kekasihnya yang sedang berdiri dari kejauhan. Lalu Mia pun mencoba memanggil Meg, namun Meg tidaklah menjawab dan hanya diam saja. Dan ternyata itu hanyalah pancingan dari sosok misterius yang sengaja membuat Mia untuk mengejar dirinya. Lalu Mia pun diarahkan ke atas gunung. Namun hal itu hanyalah sia-sia karena sebelum sampai ke atas gunung, si sosok misterius sengaja membuat gunung itu longsor dan membuat Mia terkubur oleh salju. Tidak hanya sampai di situ, si sosok misterius juga menusuk Mia pakai tombak agar memastikan si korban benar-benar sudah tidak ada lagi. Namun beruntungnya, tombak itu tidaklah mengenai organ vital dari Mia. Lalu di saat si sosok misterius pergi, Mia pun ditolong oleh seseorang dan langsung membawa Mia ke rumahnya. Di sana terlihat yang menolong Mia itu adalah seorang pria tua yang mengatakan seharusnya Mia tidak berada di sini. Tapi Mia masihlah bersikukuh keras untuk mencari keberadaan dari Meg kekasihnya. Drink. My boyfriend. Telefonisa met Gear, Mushops. He was with me. He was wearing the green suit. Keesokan harinya, di saat Mia terbangun, ia tidak lagi melihat pria tua tersebut. Lalu Mia pun mencarinya, namun yang Mia temukan adalah sarung tangan dari Meg. Melihat hal itu, Mia pun langsung mengemasi semua barangnya dan pergi dari sana menggunakan motor salju yang baru saja ia temukan. Tapi sialnya, kunci dari motor salju itu berada di sosok misterius. Melihat sosok misterius itu, Mia pun langsung pergi mengejarnya untuk menanyakan keberadaan dari kekasihnya Meg. Di sisi lain, terlihat para petugas yang sedang berpatroli di Black Area. Namun, keberadaan mereka tidaklah disadari oleh Mia karena emang Mia berada jauh dari pintu masuk. Setelah seharian berpatroli, para petugas itu pun memutuskan untuk kembali. Mia yang melihat mereka dari kejauhan mencoba untuk memanggil mereka. Namun karena keadaan yang sudah lemas, membuat suara Mia tidaklah kedengaran oleh para petugas itu. Dan hasil Mia pun harus menelusuri gunung es bersalju itu dengan seorang diri lagi. Singkat cerita, di tengah perjalanan, Mia pun melihat sarung tangannya Meg lagi yang tergantung di sebuah tenda. Namun tenda itu terlihat bukan seperti tenda pada umumnya, melainkan malah lebih kelihatan sebagai markas seseorang. Di dalam tenda tersebut terdapat banyak sekali tanda salib yang ditujukan ke foto seorang anak kecil. Di saat Mia masuk lebih dalam lagi, ia melihat pria tua yang menolongnya sudah terikat dengan keadaan lemas dan mulut yang dipenuhi oleh darah. Lalu pria tua itu pun meminta kepada Mia untuk segera kabur dari tempat ini dan berlari sekuat mungkin agar tidak ditangkap oleh sosok misterius. Dalam situasi seperti ini, Mia harus berpacu dengan waktu dan memanfaatkan keadaan semaksimal mungkin. Dan apalagi Mia juga belum bisa menemukan keberadaan Meg kekasihnya.
Untuk pertama kalinya, Mia pun menemukan sebuah sungai yang bisa Mia manfaatkan untuk memperlambat gerakan si sosok misterius. Yang sama kita ketahui bahwa si sosok misterius ini selalu menggunakan motor salju untuk pindah dari tempat lain ke tempat yang lainnya lagi. Tak terasa sudah 4 hari Mia terjebak di sana. Lalu Mia pun memutuskan untuk beristirahat karena hari yang sudah mulai gelap. Keesokan harinya, tak jauh dari tempat beristirahat, Mia melihat siluet hitam dari kejauhan. Tanpa mikir panjang lagi, Mia pun langsung berjalan menuju ke siluet hitam tersebut. Dan pada akhirnya, Mia pun berhasil menemukan kekasihnya Meg, namun dengan keadaan yang sudah berubah menjadi manusia salju. Di sini, Mia masihlah melihat ketulusan dari Meg yang mencoba untuk melamarnya. Karena sudah lelah dan apalagi Meg juga sudah berubah menjadi seperti itu, Mia pun memutuskan untuk lompat dari ketinggian. Namun di hari kelima ternyata Mia masihlah selamat. Tapi entah apa yang ia lakukan selanjutnya, namun yang jelas kini kita bisa mengetahui siapa si sosok misterius ini. Dan ternyata sosok misterius itu adalah si resepsionis hotel yang sempat melarang mereka untuk pergi ke area Black Creek. Alasan si resepsionis melakukan itu karena dahulu anaknya pernah ditabrak oleh peselancar di area Black Creek ini sampai meninggal dunia. Oleh karena itulah ia pun ingin balas dendam dengan berencana menghabisi setiap peselancar yang ada di area Black Creek ini. Begitupun dengan si pria tua yang ternyata adalah kakek dari anak resepsionis hotel itu. Pada awalnya pria tua itu juga melakukan hal yang sama, namun ia hanya melakukannya sekali saja. Dan ia juga sadar apa yang dilakukan oleh anaknya itu sudah benar-benar kelewatan batas. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk menyelamatkan Mia dari sang anak. Namun apa boleh buat, hal itu malah membuatnya menjadi korban dari keganasan sang anak. Dan setelah itu film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film Let It Snow 2020. Jika ada kesalahan, gua minta maaf sebesar-besarnya. Dan bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silakan tulis saja judul dan tahun rilis filmnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.